Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Setelah terakhir kita sudah sampai pada pembahasan tentang Fathu Makkah ya. Nah, kita akan lihat kira-kira peristiwa-peristiwa apa saja yang kemudian terjadi setelah Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah ini. Nah, jadi memang di bangsa Arab ini pada saat itu ada satu kabilah yang mungkin dominan, namanya ini sering kita dengar di dalam kitab-kitab sirah ya, yaitu Quraisy ya, dan musyrikin Quraisy ini adalah kabilah yang kemudian paling memusuhi kaum muslimin pada saat itu dan keras pertentangannya terhadap kaum muslimin. Nah, kita akan bahas satu kabilah lagi, di mana nanti kabilah inilah yang akan berperang dengan kaum muslimin setelah Fathu Makkah ya. Jadi selain Quraisy, teman-teman sekalian, ada kemudian kabilah Hawazin. Ada kabilah Hawazin ya. Nah, kabilah Hawazin ini sebenarnya mereka ini bersama-sama dengan Quraisy, termasuk kabilah yang cukup terkenal di negara Arab bagian utara ya. Mereka ini termasuk kabilah Al-Mudhariyah Adnaniyah ya. Dan Bani Thaqif ini termasuk salah satu bagian dari kabilah Hawazin ini ya. Jadi kita tahu bahwa Bani Thaqif atau kabilah Thaqif, mereka ini cukup kuat ya, karena posisinya ini dikelilingi oleh benteng-benteng yang sangat kuat ya. Nah, maka dulu itu memang mereka kemudian menguasai bersama dengan kabilah Quraisy ya. Nah, di wilayah Thaqif ini sendiri kan memang banyak pasar-pasar Arab ya, yang terkenal pada saat itu ya, pasar jahiliyah lah ya. Nah, kita sebut ada pasar Ukaz ya. Ini jaraknya itu antara Nakhlah dengan Taif ya. Tapi di sana itu terjadi pertukaran, kemudian terjadi transaksi-transaksi. Namun juga di sana itu pasar di mana bukan hanya barang yang dijual, tapi ajang untuk pamer ya. Jadi mereka tuh suka pamer kepiawaian mereka di dalam melantunkan syair-syair Arab di sana ya. Sehingga kemudian adanya pasar-pasar ini menunjukkan bahwa teman-teman sekalian, Bani Thaqif ini cukup mengambil manfaat yang cukup besar dengan adanya pasar ini ya, karena semua orang berkumpul di pasar itu, sehingga kemudian perniagaan dan ekonomi mereka bisa berjalan dengan baik ya. Maka kemudian kepentingan Thaqif dan Hawazin ini itu sangat terjalin kuat dengan kepentingan kabilah Quraisy ya. Maka Makkah ini dengan kota Taif ini berdekatan, teman-teman sekalian. Jaraknya itu hanya 90 km ya, cukup dekat ya. Maka kemudian orang-orang Quraisy saja itu punya kebun-kebun di kota Taif ya. Dia beda suhunya dengan di Makkah ya, dia lebih sejuk, geografisnya ini lebih memungkinkan orang untuk kemudian bercocok tanam ya. Maka Quraisy itu lebih memilih Taif ya. Maka Taif ini dulu disebut sebagai, dalam kitab sirah, Taif ini kebun-kebunnya Quraisy ya, karena Quraisy itu banyak punya kebun di sana ya. Nah, maka teman-teman sekalian, ini yang membuat jalinan antara Quraisy dengan Hawazin ini begitu kuat sekali ya. Ini sangat kuat ya, di antara karena kepentingan ekonomi tadi ya. Memang mereka secara nasab mereka itu punya jalinan pernikahan yang mereka ikat antara Quraisy dengan Hawazin ya. Jadi kemudian kita bisa melihat betapa hubungan Hawazin dengan Quraisy ini begitu kuat. Tapi nanti kita melihat yang paling kuat pada saat awal-awal kaum muslimin di Makkah, ketika mereka menunjukkan permusuhannya terhadap kaum muslimin, itu adalah Quraisy ya. Walaupun nanti sebelum Fathu Makkah jauh ya, kita sudah bahas di dalam episode ini sebelumnya, bahwa dulu Nabi itu pernah ingin berdakwah ke Taif ya. Kenapa? Karena Nabi merasa bahwasanya
ada peluang untuk melebarkan dakwah di sana, karena mereka juga satu kekuatan yang kuat selain Quraisy ya, tapi ya ditolak ya. Kemudian beliau dilempari pakai batu ya. Ini sudah masyhur ya, sudah kita bahas ya. Sehingga kemudian sangat berbekas di dalam diri Nabi ketika beliau mengalami penolakan di kota Taif. Ya, lebih hebat dari peristiwa Uhud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Hawazin ini memang mereka tidak terlalu menunjukkan permusuhan pada saat itu ya, karena mereka punya pandangan bahwa ya cukuplah Quraisy ya. Quraisy ini sudah cukup mewakili permusuhan. Ya, kami ini hanya akan kami hanya akan mengawasi saja. Nah, ini pandangan Hawazin pada awalnya, bahwasanya mereka tidak perlu turut serta di dalam peperangan yang dilakukan Quraisy di dalam menghadapi kaum muslimin pada saat itu ya. Nah, memang terlihat sekali bahwa Hawazin ini mengandalkan Quraisy. Ya, mereka itu cukup sudahlah, biarkan saja Quraisy yang kemudian berhadap-hadapan head to head dengan kaum muslimin ya. Mereka ini cenderung menunggu ya, cenderung kemudian menganggap remeh. Nanti ahli sirah mengatakan ini diakibatkan mereka ini belum punya pengetahuan atau belum punya gambaran tentang kekuatan kaum muslimin, sampai kemudian persepsi mereka ini berubah ketika kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Di sini mereka baru sadar bahwa ternyata kaum muslimin ini sudah punya kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga tidak lagi dianggap enteng pada saat itu. Ya, maka waktu Fathu Makkah, Hawazin ini sudah bersiap-siap. Ya. Mereka sudah bersiap-siap dalam artian mereka sudah kemudian punya bayangan. Ini setelah Makkah diserang, kemungkinan kita yang diserang. Ya. Maka mereka sudah mempersiapkan diri pada saat itu ya. Bahkan persiapan mereka ini sebelum Fathu Makkah, ketika terdengar kabar pasukan muslimin dari Makkah ke Madinah, mereka ini sudah kemudian punya persepsi. Waktu berangkat dari Madinah, persepsi awal mereka tuh mereka yang diserang, bukan Makkah dulu ya. Maka kemudian mereka sudah punya persiapan kekuatan yang matang pada saat itu ya. Maka ketika Quraisy runtuh di Makkah, dari sisi panji paganisme kita sebut panji paganisme di sini berarti kekuatan jahiliyah yang kemudian memiliki karakter berhala-berhala ya, pagan, itu tersisa itu hanya Hawazin. Maka mereka bergerak cepat sekali untuk kemudian menanggapi apa yang kemungkinan terjadi ya. Apalagi Rasul itu ketika menaklukkan kota Makkah, operasi militernya itu tidak hanya berhenti sampai di situ ya. Beliau mengirim beberapa satuan-satuan perang, satuan kecil tuh dikirim ya, termasuk kemudian Khalid bin Walid dikirim bersama 30 pasukan berkuda, dikirim kemana? Ke Nakhlah untuk menghancurkan Uzzah ya. Dan kemudian mereka berhasil menghancurkan Uzzah pada saat itu, patungnya ya. Ini dalam riwayat Imam At-Tabari dan Ibnu Haisyam meriwayatkan dalam kitabnya. Nah, Uzzah ini sebuah rumah ya. Ini juga ada berhalanya, tapi rumah yang diagungkan oleh bangsa Arab pada saat itu. Termasuk ini diagungkan juga oleh Bani Hawazin, di antaranya Bani Thaqif di sini ya. Manat juga sama ya. Kalau Manat sebuah berhala yang diagungkan pada saat itu oleh bangsa Arab ya. Kaum Ansar sebelum masuk Islam, mereka itu mengagungkan Manat. Maka dihancurkan juga oleh Sa'ad al-Ashhali ya. Maka kemudian ketika ini dihancurkan, Hawazin ini sudah mulai khawatir ya. Maka kemudian pada saat itu ya, mereka sudah mengumpulkan kekuatan untuk kemudian menghadapi kemungkinan ya. Jadi Rasul itu memang mengirimkan Khalid bin Walid ya dengan 30 pasukan berkuda
ya, untuk kemudian menghancurkan berhala-berhala dan kemudian mengajak orang-orang kemudian untuk masuk Islam pada saat itu. Nah, ini kan berarti mereka melihat Hawazin ini kekuatannya besar, ya. Itu dengan Quraisy ini punya hubungan erat, ya. Nah, maka kok setelah penaklukan Makkah tidak berhenti operasi militernya, tapi dikirimkan oleh Nabi ke daerah-daerah yang kemudian mereka merasa bahwa wah, ini kita bisa kemudian menjadi sasaran selanjutnya, ya. Maka akhirnya pada saat itu mereka mengumpulkan kekuatannya di Hunain. Ya, ini yang kemudian nanti kita sebut dengan perang Hunain. Ya. Nah, ketika mereka berkumpul di situ, maka ini luar biasa, kekuatannya itu sangat luar biasa. Ya. Komando mereka ini namanya Malik bin Auf An-Nasri. Ya. Kemudian banyak kabilah-kabilah lain yang akan berkumpul. Ya. Mereka menyusun kekuatan terakhir untuk kemudian menghentikan kaum muslimin yang menaklukkan kota Makkah, ya. Kemudian mereka punya pasukan berkuda, ya, punya pasukan pejalan kaki, bahkan para wanita itu dibawa, ya, kambing, onta, semuanya dibawa, teman-teman sekalian, ya. Memang Malik bin Auf An-Nasri ini usianya tuh pada saat itu baru 30 tahun. Ya, usia yang mungkin masih cukup muda, ya. Tapi kemudian dia punya pengalaman di dalam berperang, ya. Ini di dalam kitab Ibnu Hajar Al-Isabah, ya. Jadi yang luar biasa, kenapa sih dia keluar membawa anak-anak dan wanita untuk turut serta nanti di perang ini? Ya, maka nanti Nabi itu pada akhirnya di perang Hunain melarang kaum muslimin itu membunuh anak-anak dan kaum wanita. Itu dilarang. Karena pada saat itu memang itu luar biasa, ya. Ini sangat banyak yang mereka bawa pada saat itu. Nanti perang di mana memberikan manfaat terbesar dalam sejarah peperangan Islam yaitu Hunain, ya. Karena nanti ghanimahnya ini terbesar, ya, paling banyak, ya. Nanti akan kita bahas. Maka pasukan Hawazin itu itu sekitar 20.000 prajurit, ya, 20.000. Ini dalam Al-Maghazi Imam Al-Waqidi, ya. Tapi kalau Al-Hafiz Ibnu Hajar, beliau cenderung kemudian memilih pandangan ini bahwa jumlah mereka itu sekitar 20.000 atau 2 kali lipat kaum muslimin, bahkan lebih pada saat itu. Maka Rasulullah SAW itu mengutus seseorang yang diutus untuk mengetahui keadaan mereka. Mungkin teman-teman masih ingat waktu perang Khandaq, ini pernah terjadi, ya, dingin yang luar biasa. Rasul mengutus salah seorang tapi dengan mengatakan, barang siapa yang hendak kemudian memata-matai keadaan musuh, maka dia akan mendapatkan syurga. Nah, itu kan semuanya diam itu. Baru pertama kali mereka enggak, karena situasinya tuh luar biasa dingin, berat, dan angin kan. Nah, tapi kali ini Rasul mengutus Abdullah bin Abi Hadra Al-Aslami. Ya, apa yang kemudian terjadi di sana? Ya, akhirnya kaum muslimin itu mempersiapkan diri ketika tahu kondisi dari Hawazin ketika mereka sudah mempersiapkan kekuatan yang besar. Maka Rasul itu pinjam 100 buah baju besi dari Safwan bin Umayyah. Teman-teman masih ingat Safwan bin Umayyah? Anak Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini tuannya Bilal bin Rabah sebelum nanti dibebaskan oleh Abu Bakar, ya, yang menyiksa Bilal dengan cara meletakkan batu besar di atas dadanya, ya, di tengah panas yang sangat luar biasa. Waktu itu Umayyah bin Khalaf meninggal dalam perang Badar. Maka anaknya Safwan bin Umayyah ini itu berniat membalaskan dendam kepada Nabi, ya, dengan cara dia ikut di semua peperangan-peperangan yang melawan kaum muslimin. Nah, waktu Fathu Makkah, dia ini awal belum mau masuk Islam, ya. Nanti pada akhirnya Allah memberikan hidayah kepada dia masuk Islam. Nah, tapi pada saat perang Hunain, Nabi itu pinjam 100 buah baju besi dari dia.
ya. Dan dia pada saat itu statusnya masih bukan muslim. Ya, dia masih bukan muslim. Nah, pada saat itu dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ini statusnya ambil paksa atau pinjaman?" Ya. Dan luar biasanya lihat bahwa Rasulullah itu menegaskan kepada dia bahwasanya ini adalah pinjaman. Betapa kemudian karakternya Nabi itu begitu kental di sini, bahwa beliau tidak pernah menggunakan kekuasaan beliau untuk kemudian mengambil harta seseorang dengan cara paksa. Ya, ini indah sekali kemudian kita menemukan bahwa ternyata akhlak itu lebih berbicara banyak daripada kata-kata. Ya. Bisa saja Nabi kemudian mengambil secara paksa, tapi Nabi itu meminjam. Ya. Sama ketika beliau meminjam seekor onta dari seorang Yahudi kan, ketika ditagih dengan cara yang kasar, beliau kembalikan. Bisa saja beliau menolak pada saat itu, tapi lagi-lagi Islam mengajarkan kita untuk kemudian berlaku adil walaupun kita bermuamalah dengan yang bukan muslim. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Ya, maka Nabi itu pinjam 100 buah baju besi dari Safwan bin Umayyah. Ya, walaupun pada saat itu dia masih kemudian statusnya itu bukan Islam. Ya. Nanti ini kita temukan dalam riwayat Sunan Ibnu Majah. Ya. Maka kemudian ada juga Rasul meminjam dari Huwaiti bin Abdul Uzza, ya, 40.000 dirham. Ya, Naufal bin Al-Harith bin Abdul Muttalib 3.000 tombak. Ya, ini bayangkan pada saat itu untuk kemudian menghadapi perang Hunain. Ya, perang Hunain. Jadi maka kemudian pada saat itu Safwan yang masih statusnya non muslim, tapi karena kekuatan Islam sudah kokoh, maka mereka butuh tambahan, ya. Maka selama kemudian tidak mempengaruhi akidah dan kemudian tidak merusak nilai-nilai, ya boleh kemudian meminjam. Naam. Maka kemudian teman-teman, persiapan kaum muslimin itu tidak terlalu panjang untuk menghadapi perang Hunain. Apa alasannya? Karena pasukan yang kemudian menaklukkan kota Makkah ini belum terlalu capek. Ya, istilahnya stamina mereka ini masih fit semua. Ya, karena kan waktu mereka menaklukkan kota Makkah, mereka tidak terlalu banyak mengeluarkan effort yang begitu besar. Sehingga kemudian cuma nanti kan ada bentrokan-bentrokan yang kecil yang tidak terlalu begitu besar di sini. Ya, maka akhirnya mereka bergerak menuju Hunain, ya, untuk melakukan peperangan dengan kaum Hawazin, ya, Bani Thaqif, ya, yang sudah kemudian bersiap-siap untuk menyerang kaum muslimin. Jadi mereka ambil inisiatif lebih dulu. Dalam perang Hunain mereka lebih dulu mengambil inisiatif. Daripada kita diserang, mendingan kita nyerang duluan, ya. Jadi kekuatan yang dikumpulkan mereka itu sampai anak kecil, wanita, onta, kambing itu semua dibawa serta. Ya. Pasukan berkuda, pasukan beronta ini sangat luar biasa. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat ke Hunain, ya. Karena jaraknya itu hanya kemudian sekitar 20 km di arah timur kota Makkah. Ya, 20 km ini kan jarak yang cukup dekat. Maka pergerakan mereka itu tidak terlalu buru-buru, pelan, ya. Nah, maka pada saat itu teman-teman sekalian, ya, pasukan kaum muslimin berada pada jumlah yang kemudian besar dari sekian peperangan yang pernah diikuti. Apalagi Badar kan, Badar cuma 300 orang. Kali ini, ya, mereka itu 10.000 pasukan ditambah 2.000 pasukan orang Makkah, ya. Kemudian nanti ada yang ikut, itu namanya At-Tulaqa. Ya, At-Tulaqa ini apa ya? Ini barisan orang-orang yang mendapatkan kebebasan waktu Fathu Makkah. At-Tulaqa. Mereka ini ikut di dalam barisan, kemudian bergabung bersama pasukan kaum muslimin. Ya, nah, nanti memang peperangan ini peperangan dalam sejarah Islam yang paling memberikan manfaat sangat besar kepada Islam. Ya. Nah, tapi kemudian ada sedikit
hal yang muncul karena bergabungnya at-tulaqa ini, ya, di antaranya karena mereka ini kan orang-orang yang baru memeluk Islam, sehingga belum bersih dari noda jahiliyah, ya. Masih ada lah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang kemudian masih ada di dalam diri mereka. Maka ketika mereka itu berjalan bersama pasukan kaum muslimin, di tengah jalan mereka melihat ada sebuah pohon zaman dulu itu namanya Dzatu Anwat. Dzatu Anwat ini sebuah pohon yang kemudian biasanya kaum musyrikin itu menggantungkan senjata mereka di atas pohon itu, ya. Maka kemudian mereka bilang, "Oh ya Rasulullah, buatlah kepada kami Dzatu Anwat sebagaimana yang mereka miliki." Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah, ya. Ucapan kalian seperti ucapannya kaum Nabi Musa. Mungkin teman-teman akan ingat ketika kaumnya Nabi Musa dibebaskan oleh Allah, diberikan pertolongan, ya, sampai di seberang melihat berhala-berhala yang disembah oleh satu kaum, mereka bilang kepada Musa, "Ya Musa, ij'al lana, ya, ilahan kama ilahahum." Buatlah satu sesembahan sebagaimana sesembahan mereka. Ya, maka Rasul tuh ingat, kalian ini seperti ucapannya kaum Nabi Musa dulu, ya. Ketika kemudian buatlah Tuhan kami sebagaimana Tuhan-Tuhan yang lain. Maka Nabi SAW kemudian menasihati mereka, ya, beliau dengan penuh kelembutan memberikan nasihat kepada mereka sehingga kemudian mereka itu paham, ya, Islam tidak menggantungkan harapannya terhadap perkara-perkara seperti Dzatu Anwat, ya. Mereka sebelum perang mereka gantungkan di pohon itu sebagai pohon keramat, ya, agar kemudian mereka mendapatkan kemenangan dalam peperangan, ya. Islam itu bagaimana seluruh harapan kita digantungkan hanya kepada Allah. Tawakal, ya. Tawakal adalah menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah, ya. Kalau zaman sekarang mungkin banyak Dzatu Anwat milenial ya, menggantungkan harapannya kepada materi, menggantungkan harapannya kepada kekuasaan, menggantungkan harapannya hanya kepada gajinya, padahal satu-satunya gantungan yang tidak pernah putus yaitulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang memang dalam satu titik kehidupan ketika begitu banyak tempat bergantung, ya, kadang-kadang Allah putusin satu-satu sehingga kita sadar dan kembali ke satu tempat bergantung yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi mengajarkan kepada mereka perkara ini, tawakal. Nah, dampak negatif yang lain teman-teman sekalian, kita akan belajar di sini bahwa ada ujub yang muncul dari pasukan kaum muslimin pada saat itu, ya. Kagum akan banyaknya jumlah mereka. Ini bahaya ini, ya. Dulu perang Badar jumlahnya sedikit, menang. Dulu perang Khandaq jumlahnya sedikit, menang, ya. Ini perang Hunain kita banyakan pada saat itu. Maksudnya itu sudah lebih banyak, ya. Banyak kemudian yang akhirnya ada salah seorang dari pasukan yang di dalam riwayat ini dikatakan bahwasanya dia menyatakan bahwa kita itu sudah seharusnya tuh menang dengan jumlah seperti ini, ya. Maka kemudian ini menimpa pasukan yang lain, ya. Ini kan ujub, ini kan dia menular teman-teman. Riya ini dia menular. Sombong ini dia menular. Ya, ini sangat menular. Ya, maka kan kita melihat betapa kemudian dalam komunitas-komunitas, ya, karakter menunjukkan sesuatu ini akan menular kepada yang lain. Wah, saya juga harus menunjukkan ini, ya kan? Dia menunjukkan hartanya. Wah, ini anak juga harus menunjukkan. Ini menular. Maka ujub pasukan pada saat itu menular. Hanya gara-gara satu orang, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu sampai menegur mereka dengan ayat yang kemudian mengingatkan mereka agar tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Pada saat itu mereka bersandar kepada kekuatan pasukan. Maka Allah berfirman dalam surat dalam Al-Quran,
wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Allah bilang apa? Dan ingatlah ketika perang Hunain kamu menjadi congkak. Kenapa? Karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun. Bumi yang luas terasa sempit olehmu, ya. Kemudian kamu lari ke belakang dengan tercerai-berai. Ini nanti kita akan lihat pada peristiwa Hunain ini secara spesifik, ya. Ini kemudian teman-teman sekalian, ya, bagaimana ujub ini akan membuat kita tercerai-berai. Ini pelajaran penting, ya. Ujub akan selalu membuat seseorang di dalam kehidupannya, dia akan mengalami sebuah perkara yang membuat dia ini justru mundur dan bukan mengalami kemajuan. Ya, belajarlah dari kemudian perang Hunain. Ketika ada yang merasa dirinya hebat, wah ini kita banyak, kita pasti menang. Tapi kemudian Allah tegur di dalam Al-Quran, ya, bahwa mereka justru kemudian merasa kesempitan dan mereka tercerai-berai. Ya, ini pelajaran penting yang kemudian kita belajar dari perang Hunain. Mudah-mudahan Allah menghilangkan ujub dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Maka Rasulullah itu sangat menyadari ini sampai beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bentuk penyandaran dan tawakal diri beliau kepada Allah. Ya Allah, dengan pertolonganmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berusaha. Ya, dengan pertolonganmu aku terjun ke medan perang dan dengan pertolonganmu aku berperang pada saat itu. Ya, jadi agar kemudian mereka itu belajar. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah seorang nabi yang pernah terlampau kagum dengan jumlah pasukannya yang banyak, lalu Allah menimpakan atas mereka wabah kematian. Ya. Ini dalam Sunan Ad-Darimi, ya. Agar apa? Agar mereka belajar. Ya, inilah indahnya mereka hidup bersama Nabi, ya. Sehingga segala sesuatunya tuh diawasi betul sama Nabi. Kalau ada sesuatu yang kemudian salah, maka diluruskan oleh Nabi. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, diluruskan. Dzatu anwat diluruskan. Ujub mereka diluruskan. Ya. Kita zaman sekarang belajar dari zaman dulu. Ya, agar kemudian kita tidak merasakan kesempitan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka teman-teman sekalian, kita kembali lagi at-tulaqa ini, ya, ini punya dampak negatif juga. Orang-orang yang diberikan kebebasan di Fathu Makkah ikut. Ya, kenapa? Karena sebagian besar itu suku Badui, orang-orang Arab yang tinggal di atas pegunungan. Ya, maka sebagian mereka ini memang ada yang keluar itu bukan untuk hanya berperang, tapi kemudian ingin mendapatkan ghanimah. Ya, bahkan ada yang hanya ingin melihat ini ntar siapa yang menang nih. Ya, itu hanya apa, wait and see. Ya, ini kan maka kita tidak mengherankan yang mereka harapkan itu cuman ghanimah. Ya, seperti itu. Maka teman-teman sekalian, ya, termasuk di antara At-Tulaqa ini, ya, Badui yang kemudian ikut. Ya. Ala kulli hal, kita akan melanjutkan. Ini masih muqaddimah perang Hunain. Ya, ini masih muqaddimah. Saya ulangi lagi. Di antara dua kabilah yang sangat besar adalah Hawazin dan Quraisy. Ya. Nah, mereka punya hubungan yang sangat erat. Ya. Tapi yang menunjukkan awal permusuhan adalah Quraisy. Bahkan Hawazin ini mengandalkan Quraisy untuk memadamkan dakwah Islam. Tapi semua berubah ketika Fathu Makkah. Mereka mulai sadar, oh ternyata kaum muslimin ini kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Sehingga mereka justru lebih dulu kemudian mengobarkan peperangan kepada kaum muslimin. Maka terjadilah peperangan yang kita sebut dengan perang Hunain. Jumlah yang terbanyak di antara sekian perang yang ikut pada saat itu. Ya, dan ini peperangan yang paling memberikan manfaat yang sangat besar dalam sejarah perang Islam, yaitu perang Hunain. Insyaallah kita akan melanjutkan spesifik apa yang kemudian terjadi di perang tersebut. Ini
mukaddimah perangnya. Ya, saya kira itu teman-teman. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan berikut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.